Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Zainur Rahman. Today we are going to learn about past perfect tense. Before we are going further about past perfect tense, now we move on to the definition of past perfect tense. So, past perfect tense is a form of sentence or expression that describes an action that has been completed in the past, or describes two events that have occurred but confirm which event occurred first. So to make it easier, I will explain it in Indonesia. Jadi past perfect tense adalah ungkapan yang menjelaskan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi di masa lampau, atau menjelaskan dua kejadian yang terjadi di masa lampau tetapi dikonfirmasikan kejadian mana yang terjadi terlebih dahulu. We will discuss it more in the next slide. So in the third slide here, we will talk about positive formula of past perfect tense. So here there are two formula that we will discuss in this slide for verbal and nominal form. So for the formula of verbal form here is subject plus head plus verb plus object. So you can take a look the example below. I had spoken English at the seminar. I had spoken English at the seminar. That's the example of verbal form for positive formula. Now we move on to the nominal form of positive formula. There is subject plus had plus been plus adjective or noun or adverb. For example here, I had been at school. I had been at school. That's the example of nominal form for positive and past perfect tense. For the next slide here, we will talk about negative formula of past perfect tense. There are two formula here. First is verbal and nominal. It's same with the previous explanation, but here it's used for negative. Now we take a look to the formula for verbal form. For subject plus head plus not plus verb 3 plus object. So for the example here, I had not spoken English at the seminar. I had not spoken English at the seminar. Like previous explanation, jadi untuk formula ini digunakan untuk kata kerja. Jadi kata kerjanya di sini adalah spoken. Namun di sini digunakan untuk mengatakan bahwa saya tidak berbicara Inggris pada acara seminar tersebut. Seperti itu. And for the next formula is for the nominal. There is subject plus had plus not plus been plus adjective or noun or adverb. For the example here, I had not been at school. I had not been at school. Jadi dari contoh tersebut kita menyimpulkan bahwa kita tidak sedang berada di sekolah. Pada waktu masa lampau tersebut kita tidak sedang berada di sekolah. Jadi penggunaannya sama, hanya di sini menerangkan bahwa kita tidak melakukan hal tersebut untuk yang negatif formula. And for the last formula here, for the interrogative form. For the verbal formula is had plus subject plus verb 3 plus object.
So for the example here, had I spoken English at the seminar? Had I spoken English at the seminar? Jadi kita bertanya apakah saya berbicara bahasa Inggris pada waktu lampau tersebut, seperti itu. Jadi untuk yang contoh selanjutnya, yakni untuk nominal, had plus subject plus been plus adjective or noun or adverb. For the example here, had I been at school? Had I been at school? Apakah saya sudah di sekolah? Jadi kita sama ngomongnya itu terjadi di masa lampau. Seperti itu. So we have already talked about the formula of past perfect tense. Now we move on to the time signal of past perfect tense. There are 6 time signal here. I will read it for you with the subtitle. Before artinya sebelum, after setelah, when ketika, until hingga, just baru saja, as soon as secepatnya. So we can use this time signal to explain that the event that we talk to someone had been done in the past. Okay, now we move on to the next slide. I will explain it in Indonesia to make it you easier understand about my explanation. Jadi di sini ada pola dari time signal yang sudah kita bahas sebelumnya. Yakni untuk pola yang pertama, past perfect plus when plus past tense. For the example, I had told them when they met me. Jadi untuk pola di sini terjadi untuk past perfect tense beserta past tense. Jadi ada past perfect tense dulu diungkapkan, kemudian past tense itu tergantung time signal yang kita bicarakan kepada orang tersebut. Jadi untuk contoh yang kedua, past tense plus after plus past perfect. For the example, he came to me after I had given him much money. Jadi kedua pola ini diucapkan di waktu lampau. Dia datang kepada saya setelah saya memberikan dia banyak uang. Ungkapan ini diungkapkan ketika terjadi di masa lampau. Seperti itu. For the third example, past perfect plus before plus past tense. For the example, I had taken a bath before I went to the school. So we have known that for the past perfect we use verb 3, but for past tense here we use verb 2 untuk semua pola yang ada di slide ini. Untuk contoh yang terakhir, untuk pola yang terakhir, past tense plus as soon as plus perfect tense. For the example here, I return you money as soon as I had gotten my first salary. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin ketika saya sudah mendapatkan gaji pertama saya. Jadi untuk penggunaan pola di sini harus benar-benar diperhatikan karena ini agak sedikit susah diimplementasikan dalam ucapan sehari-hari atau ketika kita mempraktekannya di dalam kelas. Namun untuk kata kunci di sini untuk penggunaan past perfect kita menggunakan verb 3, namun untuk penggunaan past tense kita menggunakan verb 2. Okay, now we move on to the next slide, namely the use of past perfect tense. Jadi untuk kegunaan yang pertama yaitu menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah sempurna dilakukan di masa lampau. Jadi sebetulnya penggunaan past perfect tense ini berbeda dengan penggunaan present perfect tense. Jadi kalau untuk present perfect tense itu efeknya itu masih kerasa. Tapi kalau untuk past perfect tense itu sudah benar-benar dilakukan di masa lampau dan sudah tidak terulang di masa kini. Untuk contoh penggunaan yang pertama, I had gone to Italy with my friend. I had gone to Italy with my friend. Jadi, kamu sudah pergi ke Italia dan pulang ke Indonesia baru menceritakan bahwa kamu pergi ke Italia dan sudah berada di Indonesia. Seperti itu.
Untuk kegunaan yang kedua, yakni menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelum saat tertentu di masa lampau. Untuk contohnya, I had done my English essay before 9. Jadi ketika misalkan kalian di masa lampau sedang mengikuti ujian dan menceritakannya pada saat ini, I had done my English essay before 9. Jadi hal tersebut dikatakan pada jam 12 di masa lampau. Misalkan kalian mengikuti ujian sampai jam 9 dan pada jam 12-nya kalian mengatakan hal tersebut kepada teman kalian. Namun hal tersebut sudah dikatakan pada masa lampau. Untuk kegunaan yang ketiga, menyatakan suatu peristiwa, kejadian, dan perbuatan yang sudah selesai sebelum perbuatan lain terjadi. Contohnya, the little girl had fallen before I helped her. Jadi, maksudnya di sini kejadian tersebut sudah terjadi, namun kita belum menolong little girl tersebut. Itu yang dikatakan perbuatan yang sudah selesai sebelum perbuatan lain terjadi. Namun kembali lagi, ungkapan ini dikatakan di masa lampau. Seperti itu. Untuk kegunaan yang keempat, yakni menyatakan suatu berita yang tidak diketahui langsung atau mengetahuinya dari orang lain. For the example, he said that his mother had sent a package. Jadi kalimat tersebut dinamakan indirect speech. Jadi dalam grammar itu banyak sekali pernyataan-pernyataan termasuk indirect speech dan juga direct speech. Tapi kalian hanya mendapatkan materi tentang past perfect tense. Jadi maksudnya adalah kita mendengarkan cerita tersebut dari orang lain bahwa ibunya dia telah mengirimkan dia sebuah bungkusan. Untuk kegunaan yang kelima, menjawab pertanyaan yang bersifat past tense. Jadi di sini mengimplementasikan formula untuk yang interrogatif tadi. Contohnya, why did James go to Palembang? Because James had never been there before. Jadi di sini sama seperti pola yang sudah dijelaskan pada slide ke-7. Untuk pertanyaannya kita menggunakan past tense, untuk jawabannya kita menggunakan past perfect tense untuk yang formula nominal seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan past perfect tense. Apabila ada yang ingin ditanyakan, feel free to ask me on the WhatsApp group on the Google Classroom and I will be very happy to answer your every question. I think that's all from me. If you have any question, don't be shy to ask and please be active student in the class. If you have any comment from my explanation, you can put your comment below or you can comment on the Google Classroom on or WhatsApp group. Okay, I think that's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.